analisis transaksi saham selama periode kompetisi. Yang pertama yaitu Batu Leasing Nusantara Maritim. Di sini menggunakan pola ascending triangle yang mana chartnya dapat dilihat level low pada harga 190 dan resisten pada 212. Level untuk menentukan target profit digunakan garis biru dan dengan huruf F. Capaian profit ditargetkan di angka 236. Di sini level masuk pada angka 230 dan sell tepat di bawah resisten tertinggi yaitu 236 di 234. Dalam transaksi berikutnya, penentuan area masuk dan jual dilakukan dengan batas support dan resisten. Support merupakan area yang terbentuk ketika harga turun dan terjadi pantulan harga, sedangkan resisten sebaliknya. Penembusan level resisten dan terbentuk high baru ketika terjadi pantulan harga ke bawah, resisten berikutnya akan menjadi support baru. Begitupun sebaliknya, ketika support ditembus, maka support sebelumnya akan menjadi resisten. Transaksi saham berikutnya Central Mitra Informatika dengan periode waktu 15 menit. Di sini level buy di angka 655 dan sell di harga 690. Transaksi pada Central Mitra Informatika ini menggunakan level support dan resisten dengan melihat rentang waktu sebelumnya. Transaksi saham yang ketiga yaitu Putra Raja Wali Kencana. Di sini menggunakan periode waktu 5 menit. Level untuk masuk berada di angka 154 dan di sini angka 154 gagal di breakout sehingga harga turun lagi ke level support di 144 dan di sini dilakukan cut loss karena level support di 144 terjadi penembusan harga. Cut loss dilakukan untuk mengurangi kerugian yang berkelanjutan dalam transaksi. Transaksi saham berikutnya yaitu Repower Asia Indonesia. Jangka waktu dalam analisis teknikal ini digunakan periode 5 menit. Level buy masuk pada angka 70 dan resisten di 72, di mana terjadi konsolidasi selama periode tersebut, sehingga bisa dimanfaatkan untuk masuk dan keluar untuk transaksi. Lanjutan transaksi untuk saham real digunakan garis MACD sebagai level masuk, di mana garis MACD telah berpotongan dengan di angka 67 dan level jual di 75. Penyebaran wabah virus corona yang begitu cepat di Indonesia tentunya memberikan pengaruh yang cukup besar bagi ekonomi Indonesia. Himbauan physical distancing, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, hingga pelarangan kegiatan yang menimbulkan kerumunan tentunya membuat roda ekonomi nyaris terhenti. Perekonomian Indonesia diprediksi bakal rendah dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini disebabkan wabah virus corona yang sudah menyebar ke berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Akhir-akhir ini saham di bursa di Indonesia mengalami kerugian. Selain faktor dari dalam negeri, penyebab utamanya adalah wabah virus corona atau dikenal dengan COVID-19 yang berdampak pada perekonomian di Indonesia. Maraknya virus corona hingga saat ini membuat investor menarik saham mereka dari bursa efek di Indonesia. Kondisi yang kian mengkhawatirkan ini tentunya membuat investor harus mengubah strategi investasi mereka.
Dampak virus corona langsung terasa pada sektor consumer goods, perhotelan, manufaktur, komoditi, perkebunan, tambang yang menjadi korban utama dari virus corona. Bahkan kondisi ini sampai menyebabkan IHSG turun ke angka terendah dalam 7 tahun terakhir pada penutupan 24 Maret lalu. Dari studi kasus di atas dapat ditarik beberapa pertanyaan, di antaranya bagaimana sikap para investor untuk menghadapi market yang terus turun dikarenakan kekhawatiran masyarakat Indonesia. Yang kedua, analisis dampak dan valuasi potensial loss yang dapat terjadi. Selanjutnya, bagaimana tipe risiko keuangan yang akan timbul. Yang keempat, apa inovasi dalam mengembalikan risiko kerugian menjadi potensi keuntungan. Dan terakhir, mengukur kinerja investasi masing-masing saham dalam periode kompetisi ini. Sikap investor untuk menghadapi market yang terus turun dikarenakan kekhawatiran masyarakat Indonesia. Poin pertama, jangan panik. Dalam masa penyebaran COVID-19, investor diharapkan untuk melakukan investasi dengan analisa penuh perhitungan, dikarenakan kekhawatiran pasar serta sentimen negatif dari berbagai sektor instrumen investasi global. Yang kedua, meningkatkan tingkat tabungan. Penurunan pasar saham akan memiliki dampak pada sektor lainnya, seperti pemberhentian dari pekerjaan. Terganggunya berbagai bidang usaha, ini merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan perlu adanya tabungan segera mungkin. Yang terakhir, toleransi risiko. Toleransi risiko sangat penting untuk mengurangi dampak kerugian. Dampak dan valuasi potensial loss yang dapat terjadi. Potensial loss merupakan kerugian yang belum terrealisasi. Penyebaran COVID-19 yang terjadi akan berakibat turunnya nilai valuasi suatu perusahaan. Untuk itu diperlukan analisa mendalam untuk membeli saham dalam periode seperti ini untuk menghindari terjadinya potensial loss dan dampak kerugian yang akan menimpa para investor. Risiko keuangan yang akan timbul. Efek yang paling terasa di sektor keuangan perbankan, kesulitan menyalurkan kredit dan juga kekurangan pendapatan bunga serta risiko kredit macet. Inovasi dalam membalikan risiko kerugian menjadi potensi keuntungan. Pertama, berpikir investasi untuk jangka panjang. Gunakan dana khusus investasi. Tetap tenang dan tidak mudah terbawa arus. Menentukan batas kerugian. Yang terakhir, hati-hati penggunaan breakdown. Kinerja investasi selama periode kompetisi. Kinerja portofolio menjadi aspek kunci dalam proses keputusan investasi. Pada kompetisi ini diperoleh hasil positif. Hasil ini dapat dijadikan acuan untuk investasi berikutnya. Evaluasi portofolio diperlukan untuk melihat seluruh gambaran investasi.